Jadi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke yang belum tahu, di negara kita itu bisa membuat pesawat terbang dan juga helikopter. Pesawat yang dibuat Indonesia itu ternyata sudah dibeli oleh negara tetangga kita itu sebanyak 8 unit. Sedangkan kita sering banget mendapatkan ejekan bahwasanya IQ kita itu rendah di Asia Tenggara. Dan tidak jarang ejekan itu terus-menerus digaungkan oleh negara tetangga kita. Namun faktanya, negara tetangga kita itu banyak membeli alat pertahanan dari negara Indonesia. Untuk saat ini, di tahun 2024, itu totalnya sekitar 8 unit pesawat CN-235 yang telah dibeli oleh negara tetangga kita, Malaysia. Wow, bagaimana bisa ya IQ di atas kita ya? Itu membeli pesawat dari kita yang katanya IQ-nya itu di bawah mereka. Jadi memang untuk negara kita itu sudah bisa membuat pesawat terbang dan juga helikopter. Dan tentunya untuk pesawat terbang kita itu sudah banyak dipesan oleh negara lain. Baik itu negara Afrika, Amerika Latin, kemudian juga negara-negara Asia, negara-negara Arab. Dan menurut data yang ada hingga tahun 2024 ini, pesawat Indonesia yang sudah laku terjual ke negara lain untuk khusus ya CN-235 itu sekitar 70 unit. Wow. Jadi bagaimana ketika negara kita dibilangi IQ-nya rendah, tapi bisa membuat pesawat kemudian menjualnya ke negara-negara lain? Tapi ada hal yang sangat menarik ya dari pembelian pesawat terbang ini. Jadi ceritanya, pesawat CN-235 yang dibeli Malaysia ke Indonesia, itu Malaysia menginginkan untuk mengupgrade ya. Karena pesawat yang dibeli CN-235 itu hanya bisa untuk kargo ya, atau untuk mengirim barang. Nah, upgrade itu dilakukan di PT DI ataupun PT Dirgantara Indonesia. Tapi yang membiayai itu Amerika. Lalu setelah selesai, PT DI ini mengupgrade pesawat pesanan dari Malaysia. Kemudian diserahkanlah ke Amerika. Dan Amerika ini menyerahkan ke Malaysia. Dan kocaknya teman-teman, jadi media Malaysia ini memberitakan bahwasanya pesawat yang diserahkan ke Malaysia ini itu berasal dari Amerika. Dan sama sekali tidak menyebutkan ya CN-235 ini berasal dari Indonesia. Padahal jelas-jelas yang mengupgrade ya pesawat CN-235 itu dari PT DI ataupun dari Indonesia. Sama sekali diduga tidak disebutkan nama Indonesia. Malahan untuk nama pesawat CN-235 ini diganti menjadi CN-235. Kocak. Nah, bagaimana beritanya? Penasaran? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Ada Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Senegal, Turki, Burkina Faso, Guinea, Arab, Venezuela, serta Uni Eropa. Industri pertahanan RI semakin maju dan konsisten go internasional. Pesawat buatan dalam negeri sudah diekspor ke Thailand sampai Uni Eropa. Produksi alutsista dalam negeri makin bisa diandalkan. Tidak hanya digunakan menjadi alat pertahanan dalam negeri, tapi juga sampai luar negeri. Hal ini terlihat dari tren ekspor alutsista buatan produsen Indonesia yang dijual sampai global. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI misalnya telah mengekspor pesawat ke sejumlah negara. Di tahun ini saja, PT DI mengekspor pesawat terbang NC-2121 untuk Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation Thailand. Adapun pesawat NC-2121 sepenuhnya dikerjakan oleh PT DI. Sementara tahun lalu, PT DI juga mengirim pesawat terbang jenis CN-235220 Maritime Patrol Aircraft untuk Angkatan Udara Senegal. Ini artinya Senegal sudah memesan 3 kali pesawat produksi PT DI. Bahkan menargetkan dalam setahun PT DI dapat memproduksi atau memenuhi pesanan pesawat di atas 4 unit. Pesawat 235220 laris manis di pasar dunia. Afrika, Timur Tengah, di Amerika Latin, bahkan beberapa negara
Asia dan Eropa menyatakan sangat berminat dengan pesawat C235. Momentum ini saya kira harus kita sambut. Selain pesawat CN-235, pesawat N219 juga punya potensi besar untuk dipasarkan di pasar internasional. Sejumlah negara memang sudah menjadi langganan pesawat PTDI. Ada Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Senegal, Turki, Burkina Faso, Guinea, Arab, Venezuela, serta Uni Eropa. Ada harapan besar bagi perusahaan BUMN memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Indonesia harus membangun industri pertahanan dalam negeri agar siap memasuki era persaingan baru. Tim Liputan, Kompas TV. Tentera Laut Amerika Syarikat selesai menyerahkan 3 pesawat CN-235 kepada Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Pangkalan TUDM Subang pada Khamis. Pesawat ini kini ditempatkan di Skuadron 1 di Pangkalan Udara Kuching di Sarawak. Pesawat CN-235 diubah suai dengan kelengkapan seperti radar pengawasan maritim yang canggih dan kamera elektro-optik inframerah yang membolehkan imej diambil dengan jelas. Program penukaran ini bermula pada 2018 dan berjumlah kira-kira $60 juta atau 282 juta ringgit di bawah inisiatif keselamatan maritim yang merupakan program geran keselamatan pertama Amerika Syarikat di Malaysia. Kerjasama Keselamatan Amerika Malaysia merangkumi 11 latihan pertahanan 2 hala dan 5 latihan pertahanan pelbagai hala. Ia merupakan latihan terbanyak Malaysia dengan mana-mana negara yang meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan Malaysia, menguatkan hubungan multinasional dan menunjukkan ketegasan Amerika untuk menyokong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Setelah kita melihat video tadi, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bangga dan juga mendukung program dari pemerintah ini untuk kemandirian industri pertahanan negara kita. Karena untuk pesawat yang dibuat Indonesia itu ada banyak. Ada sekitar 8 pesawat yang sudah dibuat Indonesia di dalam negeri. Dan itu 100% dibuat Indonesia di dalam negeri. Walaupun memang untuk lisensinya itu berasal dari CASA ataupun negara Spanyol. Tapi itu telah dibuat Indonesia di dalam negeri. Dan yang paling laris manis itu CN-235. Banyak negara yang sudah memesan. Cuman kita agak aneh aja ya, kenapa negara Indonesia ini tidak disebut ya? Karena kan itu pesawatnya kan dari Indonesia, setidaknya disebutlah nama Indonesia, pesawat itu dari Indonesia. Ataupun nama pesawatnya itu jangan diubah lah. Coba pakai nama aslinya, CN-235 gitu kan. Dan menyebut nama Indonesia. Ya, dengan begitu kita kan sebagai warga negara Indonesia kan bakalan bangga kayak gitu. Karena untuk pembelian Malaysia, untuk pesawat CN-235 itu cukup banyak, sampai 8 unit. Berarti kan ketagihan. Karena untuk kualitas dari CN-235 ini tidak diragukan lagi. Selain bisa di-upgrade ya, menjadi maritim patrol, bisa juga di-upgrade ya. Dipasang sistem pertahanan seperti senjata ya. Mau kaliber berapa aja bisa dipasang di CN-235. Selain itu juga bisa di-upgrade menjadi pesawat untuk pengangkut pasukan. Jadi tidak ada lagi ya, kita sebagai bangsa Indonesia wajib pede ya, apa yang menjadi kebanggaan kita harus kita sampaikan ke seluruh dunia. Jadi dengan begitu kita bisa tepis ya, apa yang menjadi ejekan-ejekan negara lain. Kita tidak memiliki IQ yang rendah. Buktinya kita bisa membuat pesawat. Pesawat terbang, pesawat tempur, helikopter, bahkan kapal LPD pun kita bisa buat. Dan banyak negara lain yang memesan ke kita. Nah, gimana nih tanggapannya guys? Berkaitan dengan ternyata negara tetangga kita itu memesan pesawat militer ke negara kita sebanyak 8 unit guys. 8 unit. Dan faktanya pada saat di berita Malaysia, negara Indonesia ini sama sekali tidak disebut. Bahkan untuk nama pesawatnya diduga itu diganti dari CN-235 menjadi CN-235. Dan yang menyerahkan pesawat tersebut bukan Indonesia, tapi Amerika.
Nah, jangan lupa komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Dunpun Samoya.